warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi pada kuliah daring jaringan komputer. Setelah UTS kali ini, pada pertemuan 9 kita membahas tentang switching, yang untuk kali ini kita praktek pakai paket tracer untuk konfigurasi switch. Sebelum saya mulai, lebih dahulu saya berharap Anda bisa mengikuti kuliah ini dengan baik dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Semoga Anda juga sehat selalu di saat pandemi COVID-19 ini. Amin. Sebelumnya sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelum UTS atau sebelum ujian tengah semester, Anda untuk menginstal yang namanya Cisco Packet Tracer, minimal yang versi 7.2. Apa itu Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi jaringan. Software ini sangat familiar di dunia dalam bidang komputer network. Untuk lebih mudahnya, sebelum Anda membuat jaringan network yang sebenarnya, itu disarankan Anda untuk merancang dahulu agar jaringan yang nanti Anda buat sesuai yang diharapkan dan dapat dilakukan koreksi sebelum jaringan yang sebenarnya. Dengan adanya software ini, maka memudahkan Anda untuk membuat simulasi jaringan komputer dengan kelengkapan tools dan device yang sudah tersedia di Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer ini merupakan sebuah simulator untuk alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan penelitian, termasuk dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan program ini gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi pada Cisco Networking Academy. Pada dasarnya, Cisco Packet Tracer ini digunakan sebagai media pembelajaran bagi para pemula untuk merancang, mengkonfigurasi, dan memecahkan masalah mengenai jaringan komputer. Singkatnya, Cisco Packet Tracer memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar bagaimana merancang, membangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan, mulai dari jaringan yang sederhana sampai yang kompleks. Bahkan kita juga bisa mengetahui trouble apa saja yang seringkali terjadi dalam sebuah jaringan, hingga kita bisa menganalisa dan memperbaikinya tanpa harus membeli perangkat yang super mahal bagi kalangan mahasiswa yang masih dalam tahap belajar. Jadi dengan aplikasi Cisco Packet Tracer ini, Anda bisa gunakan untuk simulasi membuat jaringan komputer yang Anda kehendaki. Oke, kita mulai saja. Saya berharap atau saya artinya percaya Anda sudah bisa menginstal Cisco Packet Tracer yang sudah Anda download itu. Oke, kita mulai. Saya mulai dengan mengklik icon Cisco Packet Tracer ini di dalam desktop laptop yang sudah saya install sebelumnya, ya. Jadi di dalam Cisco Packet Tracer itu nanti ada menu-menu yang sebagai panduan untuk merancang jaringan komputer yang sudah Anda rancang sebelumnya, atau sudah Anda misalkan sudah punya angan-angan, itu nanti kita aplikasikan di paket Cisco Tracer ini. Langkah selanjutnya yaitu setelah nanti muncul paket tampilan ini, kita nanti pilih yang namanya GUIS, ya. Seperti ini, Anda tinggal klik GUIS Login. Setelah muncul GUIS Login, nanti di sini ada beberapa detik. Kebetulan di sini ada 15 detik, dia akan muncul menu berikutnya, ya. Setelah GUIS Login, nanti Anda tinggal klik Confirm GUIS seperti ini, baru nanti akan muncul tampilan seperti ini.
ya. Oke, ini tampilannya. Oke, seperti ini ya. Oke, saya perbesar seperti ini. Nah, di sini nanti ada beberapa device ya. Anda bisa lihat di bawah ini. Ini network device, itu nanti akan menampilkan yang namanya router, switch, kemudian ada hub, ada wireless device, ada security, dan ada one emulation. Kemudian di end device ya, nanti akan ada pilihan end device ini ya, ada PC, sini lebih detail lagi ada PC, laptop, server dan sebagainya. Kemudian ini yang namanya home, itu nanti sini juga ada muncul macam-macam, ada apian, baterai, kemudian Bluetooth speaker dan sebagainya. Sini juga ada smart city, di sini muncul beberapa menu juga ya, seperti itu. Oke, kita mulai aja untuk konfigurasi switch-nya. Yang pertama kita pilih network device. Karena kita akan mengkonfigurasi switch, kita pilih yang namanya gambar switch di bawah pojok kiri bawah seperti ini. Kemudian Anda klik, terserah, ini ada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan tipe switch-nya. Saya contohkan saja yang ini. Kita drag aja gambarnya ke sini. Nah, nanti akan muncul ya gambar switch-nya. Oke. Setelah muncul gambar switch-nya, kemudian Anda tinggal konfigurasi menggunakan yang namanya Common Line Interface atau CLI. Tinggal kita klik, double klik pada gambar switch seperti ini. Nah, nanti kita pilih yang namanya CLI. Setelah itu ya, kita mau mengkonfigurasi yang namanya perintah privilege exit mode. Nanti ada di teori, bisa Anda baca. Menu-menu pada Cisco Tracer juga sudah Anda bisa baca di materi yang sudah saya upload di Google Classroom-nya. Oke, caranya seperti ini. Press return to get start, tinggal Anda enter. Nanti akan muncul switch, tampilannya tinggal Anda ketik di sini enable, atau bisa juga ketik ena gini, ini dari kata enable, tinggal Anda enter. Oke, nanti muncul seperti ini switch ya. Setelah muncul switch seperti tampilan itu, kita masuk perintah yang digunakan untuk berpindah dari privilege X mode ke mode konfigurasi global, yaitu menggunakan perintah konfigur terminal, atau bisa saya ketik conf p. Ini juga bisa, tinggal Anda enter. Anda muncul seperti ini, switch konfigurasi ya. Kemudian untuk mengganti nama di sini tinggal Anda ketik host name. Di sini contohnya FMY1. Oke, tinggal kita enter, sudah muncul seperti itu. Langkah berikutnya untuk mengamankan perangkat, kita perlu yang namanya konfigurasi sandi atau password. Caranya tinggal Anda ketik di sini enable ya, enable script Cisco ya, namanya ya, seperti ini. Enter lagi, kemudian Anda ketik line console 0. Line console 0 ini apa artinya? Artinya itu untuk mengaktifkan password pada line console. Jadi
di suite ini hanya memiliki satu buah line console, ya. Di router juga sama, nanti pada saat konfigurasi komputer line console hanya cuma ada satu. Kita enter lagi, ya. Kalau sudah, seperti ini. Kemudian kita ketik passwordnya. Password. Boleh diketik password ini atau pass itu, ya. Password C1 $C0, ya. Kemudian kita enter, ketik login, artinya mengaktifkan password Cisco tadi. Nah, setelah itu kita exit, keluar, masuk lagi ke menu namanya line VTY 0-4. Nah, artinya apa? Line VTY 04 itu artinya mengaktifkan password pada line konsol virtual, ya, virtual terminal. Jadi di suite ini hanya memiliki 5 buah line virtual. 5 buah itu dari mana? Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5 line. Kita enter, kemudian kita masukkan lagi passwordnya seperti tadi, password C1 $C0, ya. Enter, ketik lagi login, enter, exit. Oke, untuk melihat konfigurasi suite yang tadi sudah kita ketik, kita tinggal perintahkan do show run, enter. Nah, di sini akan terlihat, ya, ini more, Anda enter aja seperti ini, ya. Tinggal kita enter. Nah, nanti akan muncul password. Ini password yang sudah Anda masukkan di line console, itu Cisco seperti ini tulisannya. Kemudian di virtual terminalnya juga sama seperti ini, ya. Oke, seperti itu. Itu masih kelihatan. Untuk menghentikan tampilan ini kita tinggal Ctrl C, ya. Setelah itu, untuk mengenkripsi atau agar password itu tidak terlihat pada tampilan, kita perlu enkripsi password tersebut. Caranya seperti apa atau perintah apa yang harus kita lakukan? Masih di konfigurasi, tinggal kita ketik service. Password. Nah, ini kalau sudah ketik pas, kita tinggal tab, itu akan muncul langsung service password encryption. Oke, kalau sudah tinggal kita enter seperti ini, ya. Terus kita lihat lagi konfigurasinya do show run. Oke, seperti ini. Nah, ini passwordnya di line console dan di line VTY sudah di-encrypt, jadi sudah tidak kelihatan. Itu cara untuk mengenkripsi sebuah password. Langkah berikutnya yaitu kita bisa memberikan banner untuk tampilannya pada saat kita masuk ke konfigurasi ini. Kita tinggal ketik seperti ini, banner MOTD, ya, masih di perintah config seperti ini, MOTD spasi tanda petik, selamat belajar. Oke, tinggal kita enter. Oke, seperti itu, ya. Kemudian untuk menyimpan menyimpan konfigurasi, kita ini keluar dulu, exit, kemudian
kita tinggal ketik copy, run, ini tab aja, kemudian start, tab lagi, enter. Nah, oke, enter lagi, ya, dia akan menyimpan seperti itu. Itu cara untuk konfigurasi perangkat yang namanya switch. Untuk konfigurasi pembuatan IP kita bisa lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Jadi untuk keluar, ya, nanti kita bisa perintah-perintah yang ada itu tinggal Anda kasih tanda tanya seperti ini. Nanti akan muncul tampilan-tampilan seperti ini, ya. Nah, perintah apa saja itu nanti Anda tinggal klik tanda tanya. Kita keluar dari sini tinggal log out, enter, seperti itu. Oke, passwordnya apa? Nah, ini tadi bannernya muncul seperti ini, ya. Selamat belajar. Oke, mohon maaf, ini tadi yang satu passwordnya yang Cisco, ya, karena kita mau masuk ke privilege. Jadi setelah nanti yang pertama konsolnya itu C1 dolar C0, ya, karena kita tadi pada pas buat konfigurasinya kita bisa lihat coba tadi show run. Nah, seperti ini, ya. Oh, ternyata sudah di enkripsi tadi. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Anda paham. Tetap jaga kondisi. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.